morning, everyone. Nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Friends, let's pray. Thank you, God, for your blessing and kindness that you have given to us in this morning. God, right now we want to hear our devotion. Please bless the teacher who are going to lead us in our devotion. And God, please bless the teacher who are going to teach us in our learning activities. And God, bless us and guide us in your way so we can find your heavenly kingdom and forgive all sins that we have done in our life. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Romans 14 verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang kembali bertemu dengan anak-anak dalam devotion pagi hari ini. Kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Engkau sediakan di pagi hari ini. Kami sangat memuji Engkau Tuhan, sebab senantiasa Engkau menyediakan waktu bagi kami untuk bisa menikmati seluruh kasih kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami mengerjakan seluruh pekerjaan dan pembelajaran kami hanya rindu untuk bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi pikiran kami, hati kami. Ajari kami rendah hati juga untuk kami bisa menerima dengan iman apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai Yakub. Kita sudah tahu bahwa Yakub itu harus bekerja kepada Laban, yaitu pamannya sendiri, tapi yang menjadi mertuanya. Selama berapa tahun? Selama 14 tahun. Tetapi kita perhatikan dalam Alkitab bahwa dia mengerjakan pekerjaan dengan baik. Walaupun sesungguhnya dia merasakan banyak penderitaan, kemudian banyak diperlakukan dengan tidak baik oleh Laban, bahkan upahnya pun sering berubah-ubah, tetap Laban mengerjakan yang terbaik karena kasihnya juga dan karena orang yang sangat dicintainya dalam keluarga Laban. Kita bisa melihat bahwa Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan dia sebagai seorang gembala tetap
dipelihara Tuhan dan diberkati Tuhan. Dia pun menjadi kaya, bahkan banyak sekali harta milik kepunyaan dia, dari mulai istri, anak, dan semua ternak-ternak. Ketika Yakub telah menjadi orang kaya, dipenuhi dengan harta milik kepunyaannya, dia teringat kampung halamannya. Kemudian Allah berfirman supaya dia kembali ke negeri nenek moyangnya, di mana Abraham, Ishak tinggal di sana. Dan dia teringat kepada kakaknya Esau yang dulu pernah ditipunya untuk hak kesulungan. Tentunya dia takut sebab dia bersalah pada waktu itu. Esau ingin mengejar dia dan membunuh dia, tapi karena nasihat orang tuanya, Yakub pun harus pergi ke padang Aram untuk bisa mendapatkan Laban dan juga anak-anaknya. Nah, saat ini kita belajar dari kitab Kejadian 32 sampai 33. Miss akan bacakan pasal 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dan tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu Yakub ingin melarikan diri dari Laban, dia mengakali Laban supaya Laban jangan tahu kalau dia memang ingin melarikan diri. Yakub memerintahkan istri dan anak-anaknya supaya bersiap-siap. Mereka berangkat dari rumah Laban, menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Setelah 3 hari, Laban mendengar tentang pelarian Yakub. Dan dalam 7 hari, Laban mengejar Yakub dan pada akhirnya mereka bertemu. Nah, di pegunungan mereka bertengkar, berselisih paham, saling membela diri. Yakub pun demikian, betapa banyak pengorbanan dia yang telah dia berikan kepada Laban. Nah, pada akhirnya mungkin mereka lelah dan mencapai suatu kesepakatan. Laban menyadari betapa dia pun harus membiarkan Yakub untuk bisa mandiri sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang bapak untuk anak-anak Laban, Lea, Rahel, dan cucu-cucunya. Nah, pada akhirnya Laban melepaskan Yakub dan membiarkan hidup dengan penuh sukacita. Dan setelah itu Yakub meneruskan perjalanannya ke Kanaan. Tetapi dalam perjalanan siang dan malam Yakub terus dihantui dengan dendam kakaknya. Dia tidak bisa tidur. Dia senantiasa berpikir, bagaimana kalau kakakku ini menghampiri aku dan membawa pasukannya, bahkan menyerbu aku, dan terjadilah peperangan dan penumpahan darah. Sebabnya Yakub berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia mengatakan betapa besar kasih karunia Tuhan, tetapi memang dia tidak layak untuk menerima segala kasih karunia itu. Banyak hal yang telah diperbuatnya yang jahat kepada kakaknya Esau, dan dia sangat menyadari memang pantaslah dia menerima hukuman dari apa yang telah dilakukannya kepada kakaknya Esau. Lalu dia menyuruh seorang utusan untuk bisa bertemu dengan Esau dan mengatakan kepada pesuruhnya untuk bisa disampaikan kepada Esau bahwa dia telah tinggal di negeri asing dan di sana dia begitu bekerja keras, dan dari hasil kerja kerasnya dia boleh menjadi kaya dengan segala harta miliknya, kambing dombanya, ternaknya, bahkan anak, istri, dan juga para budak-budaknya, sehingga dia boleh mendapat kasih karunia dari Esau. Apakah kerinduan Yakub dijawab oleh Tuhan supaya kakaknya Esau berbaik hati dan berbelas kasihan? Ya, sebab dia berdoa. Dalam doanya dia memohon supaya dia dilepaskan dari kakaknya Esau. Supaya kakak Esau boleh memberikan pengampunan dan juga tidak menyerang istri-istrinya, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya. Anak-anak Tuhan,
ketika hati kita tidak berdamai, ketika ada rasa gundah gulana dalam hati kita, ketika kita merasa sangat bersalah oleh karena perbuatan kita di masa lalu, dan kita tidak bisa menyelesaikannya, datanglah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan, dan kita sangat menyadari bahwa kita sangat bersalah, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan senantiasa membuka tangannya untuk menolong kita dan bahkan memberikan ketenangan dalam pikiran dan batin kita. Yakub mempersiapkan barisan atas seluruh keluarga dan semua budak-budaknya. Yakub juga telah mempersiapkan hadiah ataupun persembahan untuk kakaknya Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semuanya dipersembahkan Yakub untuk mendapat belas kasihan dan kebaikan dari Esau. Apakah Esau sungguh-sungguh menerima dengan baik? Ketika Yakub melayangkan pandangannya, ia melihat Esau sudah mulai dekat. Maka ia menyusun barisannya mulai dari budak-budaknya dan anaknya paling depan. Kemudian disusul dengan Lea dan anak-anaknya, dan yang terakhir adalah Rahel dan anak-anaknya. Sementara Yakub sendiri pun berjalan ke depan untuk mendekati Esau. Lalu ia bersujud sampai ke tanah 7 kali, menandakan bahwa dia tidak layak dan memohon belas kasihan kepada Esau. Tetapi Esau luar biasa. Oleh karena doa yang dinaikkan oleh Yakub kepada Allah, Esau datang menghampiri Yakub dengan penuh damai sejahtera. Dia peluk adiknya, dia dekap, dia cium, bahkan mereka saling bertangisan. Luar biasa, bukan? Ketika kita memohon kepada Tuhan untuk damai sejahtera boleh diberikan kepada kita, maka damai itu akan memberikan ketenangan. Luar biasa, bukan? Kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, seperti Yakub mendapat belas kasihan oleh kakaknya oleh karena doanya. Setelah mereka bertemu, mereka melepas rindu berkumpul sejenak sebelum mereka berpisah satu sama lain. Setelah itu Esau dan keluarganya bersama pasukannya kembali ke tempatnya, dan Yakub, istri-istri dan anaknya juga kembali ke negeri yang telah dijanjikan Allah, ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak dikasih oleh Tuhan, apa yang boleh kita pelajari dari kejadian Yakub dan juga Esau ini? Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menggapai ataupun berjuang untuk berdamai. Walaupun ada masalah, walau terkadang kita memiliki pertentangan atau juga mungkin pertengkaran antara satu dengan yang lainnya, terlebih kepada keluarga kita sendiri, juga teman-teman. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita diajar oleh Tuhan, ketika kita mau berdoa dan kita rindu bahwa hati kita didamaikan, pikiran kita didamaikan, maka Tuhan akan memberikan perdamaian itu kepada kita. Sama seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya kutemui dalam Yesus. Untuk itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, damai antara sesama kita, sesama keluarga dan orang lain itu sangat dinantikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini untuk memberikan perdamaian kepada manusia yang telah berdosa. Itu sebabnya mari kita belajar datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita yang sering sekali berbuat salah kepada orang lain mendapatkan kedamaian. Yohanes 14 ayat 14 mengatakan, jika engkau meminta sesuatu dalam namaku, maka aku akan melakukan. Itu adalah perkataan firman Tuhan. Yesus yang mengatakannya. Tadi Yakub telah meminta dalam doanya supaya dia mendapatkan kelepasan dari kakaknya, dan Tuhan menjawabnya. Allah kita yang hidup, itulah Tuhan Yesus, senantiasa akan mendengar doa-doa orang-orang yang mengasihi Dia, dan juga melindungi orang-orang yang percaya kepada namanya.
Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk tetap percaya, berharap, dan berlindung kepada Tuhan. Maka Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami, ajari kami melakukan firman-Mu. Kami tahu tidaklah gampang untuk bisa mengampuni dan berdamai dengan orang lain. Tetapi Tuhan mengajar kami supaya kami berjuang sama seperti Yakub, mendapatkan kedamaian setelah dia berdoa. Kami pun mau belajar sedemikian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh apapun yang kami kerjakan saat ini. Berkati seluruh keluarga kami, orang tua kami, dan sanak famili kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.